pelayanan di instalasi gawat darurat, setiap pasien yang datang harus melalui proses triase. Pasien dengan kondisi yang lebih gawat akan diprioritaskan lebih dahulu daripada pasien lainnya. Di video ini kita akan mempelajari bagaimana triase dalam pelayanan instalasi gawat darurat dengan penentuan level triase menurut Emergency Severity Index. Silakan menyaksikan. Triase dalam pelayanan di instalasi gawat darurat atau IGD merupakan proses pemilihan pasien dengan mengkaji tingkat keparahan cedera atau penyakit secara cepat sejak pasien datang di IGD, menetapkan prioritas penanganan medis, dan mengarahkan penempatan pasien di area IGD yang sesuai. Tujuan triase dalam pelayanan IGD meliputi menentukan tingkat urgensi, mengidentifikasi dan memilah pasien sesuai tingkat kegawatan, menurunkan angka kejadian tidak diinginkan di IGD, menurunkan mobilitas dan mortalitas, menurunkan waktu tunggu pasien di IGD, meningkatkan mutu pelayanan. Untuk melakukan proses triase di IGD, diperlukan sarana dan prasarana yang meliputi ruangan, peralatan, dan juga kesiapan sumber daya manusia yang akan berperan sebagai petugas triase. Ruangan triase berada di area penerimaan pasien di IGD, didesain agar memiliki akses cepat dengan area IGD lainnya, terutama zona kedatangan pasien atau ambulan, pintu masuk IGD, akses menuju ruang dekontaminasi dan ruang isolasi penyakit menular, ruang persiapan brankar dan kursi roda, ruang resusitasi, serta ruang registrasi. Peralatan yang perlu disiapkan di ruang triase meliputi antara lain brankar siap pakai, akses ke oksigen, portable pulse oximeter, alat monitor tanda vital, termometer, stetoskop, EKG, alat ukur VO2 glukosa, komputer dan alat tulis, sarana untuk kebersihan tangan dan persediaan APD, dan lain-lain sesuai kebutuhan. SDM tenaga kesehatan yang berperan sebagai petugas triase di IGD adalah dokter dan atau perawat dengan kriteria sebagai berikut. Legalitas profesi atau memiliki STR, SIP, izin kerja, kredensial, dan kewenangan klinis. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan formal tentang triase, memiliki pengalaman kerja, memiliki keterampilan teknis sesuai bidang kegawat daruratan, memiliki leadership, kemampuan berkomunikasi dan hubungan interpersonal yang baik, mampu bekerja sama, multitasking dan sanggup bekerja di bawah tekanan, serta memahami regulasi yang berlaku. Banyak jenis instrumen triase dalam layanan IGD yang bisa digunakan. Dalam video pembelajaran ini, kita akan mengulas mengenai metode penentuan level triase menurut Emergency Severity Index atau ESI. Emergency Severity Index atau ESI merupakan sistem triase 5 level yang dikembangkan melalui proses riset oleh tim dokter dan perawat di bidang emergency di Amerika. Untuk menentukan level triase pasien saat datang di IGD, metode triase ESI menerapkan sistem algoritma pengambilan keputusan yang meliputi 4 kajian cepat, yaitu apakah pasien memerlukan intervensi segera untuk menyelamatkan jiwa? Apakah pasien berada dalam situasi beresiko tinggi? Berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan pasien di IGD? Apakah tanda vital pasien menimbulkan peringatan untuk dilakukan asesmen ulang level triase? Asesmen triase dilakukan secara cepat oleh petugas triase ketika pasien datang di IGD. Dalam waktu kurang 60 hingga 90 detik, petugas triase melakukan penilaian singkat terutama secara visual dan mengidentifikasi keluhan utama pasien. Jika diperlukan, petugas triase akan melakukan anamnesis, pemeriksaan tanda vital, serta pemeriksaan fisik secukupnya dengan target waktu paling lama 5 menit. Triase adalah proses yang dinamis, tidak harus dilakukan di ruang triase. Anamnesis dalam proses asesmen triase bersifat singkat dan terfokus yang meliputi
identifikasi pasien, keluhan utama, faktor resiko penting, screening tambahan seperti screening penyakit menular, riwayat kontaminasi, nyeri, resiko jatuh, dan sebagainya. Pemeriksaan fisik dalam asesmen triase dilakukan secara cepat dan terfokus yang meliputi pemeriksaan survei primer cepat, yaitu airway, breathing, circulation, disability, exposure, untuk menilai adakah kegawatan yang mengancam jiwa. Pemeriksaan fisik singkat sesuai keluhan utama. Petugas triase dapat melakukan tindakan atau intervensi awal yang bersifat sementara dan terbatas untuk mengatasi kegawatan sebelum diambil alih oleh tim di area penanganan IGD. Tindakan tersebut antara lain mengamankan cervical spine, membuka jalan napas, oksigenasi dengan nasal kanul sampai dengan NRM, inisiasi RJP, kontrol perdarahan dengan balut tekan, inisiasi akses intravena, pemeriksaan EKG, pemeriksaan POCT glukosa darah, dan pemberian analgetik. Emergency Severity Index atau ESI level 1 merupakan kriteria triase untuk pasien yang saat datang di IGD berada dalam kondisi yang memerlukan intervensi segera untuk menyelamatkan jiwa. Antara lain meliputi kondisi sebagai berikut: tidak ada respon, apnu atau gasping, nadi tak teraba, kejang aktif, obstruksi jalan napas, distres respirasi berat, gangguan hemodinamik yang membutuhkan resusitasi cairan atau produk darah segera, shock atau hipotensi dengan tanda hipoperfusi, serta kondisi mengancam jiwa lainnya. Jika pasien teridentifikasi sebagai ESI level 1, maka petugas triase segera mengarahkan penempatan pasien di ruang resusitasi dan segera melakukan aktivasi tim resusitasi untuk melakukan tata laksana medis lebih lanjut pada pasien. ESI level 2 merupakan kriteria triase untuk pasien yang pada saat datang di IGD memerlukan pemeriksaan medis segera karena memiliki presentasi klinis yang beresiko tinggi mengalami perburukan atau mengalami gangguan kesadaran akut atau dalam kondisi nyeri atau distres berat. Pada pasien dengan level 2, petugas triase segera mengarahkan penempatan pasien di ruang resusitasi. Jika memerlukan pengawasan intensif atau di ruang tindakan atau pemeriksaan lainnya sesuai kondisi pasien. ESI level 3, 4, atau 5 merupakan kriteria triase pasien yang tidak memerlukan respons segera saat datang di IGD. ESI level 3 adalah pasien darurat yang memerlukan banyak atau lebih dari sama dengan 2 jenis sumber daya di IGD. ESI level 4 adalah pasien darurat ringan yang memerlukan satu jenis sumber daya. ESI level 5
adalah pasien tidak gawat darurat yang hanya memerlukan pemeriksaan dokter tanpa sumber daya lainnya di IGD. Jenis sumber daya yang dimaksud adalah EKG, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, pemasangan cairan infus, terapi obat meliputi intravena, intramuskular atau nebulizer, prosedur jahit luka, pemasangan kateter, prosedur dengan sedasi, serta konsultasi medis spesialis on-call. Petugas triase harus memastikan bahwa tanda vital pasien aman. Jika tanda vital pasien mengkhawatirkan, maka dipertimbangkan untuk menilai kemungkinan triase level 1 atau 2. Pasien SI level 3, 4, atau 5 akan ditempatkan di ruang IGD non-resusitasi sesuai kondisi pasien. Beberapa pasien level 4 atau 5 dapat ditangani di ruang triase atau klinik fast track jika tersedia. Petugas triase mendokumentasikan hasil asesmen triase ke dalam rekam medis sesuai ketentuan yang berlaku di rumah sakit. Komponen penting dalam rekam medis triase meliputi identitas pasien dan petugas triase, waktu triase, screening penyakit menular, dan lain-lain sesuai ketentuan, keluhan utama dan hasil pemeriksaan singkat yang penting, level triase, disposisi penempatan pasien dan penyerahan kepada tim medis pasca triase, tindakan atau intervensi yang dilakukan oleh petugas triase. Pendidikan dan pelatihan yang terstandar perlu dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi petugas dalam pelayanan gawat darurat, khususnya bagi dokter dan perawat yang akan berperan dalam melaksanakan proses triase. Penanganan pasien di instalasi gawat darurat membutuhkan respon yang cepat dan tepat. Sistem triase merupakan aspek penting untuk meningkatkan keselamatan pasien gawat darurat. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Salam sehat.